Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 945. Jadi begitu. Lian membuka matanya, yang telah tertutup selama beberapa hari, dan matanya seterang bintang. Hari-hari ini telah menjadi transformasi bagi Lian, terutama karena dia telah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang Buddha kegelapan dan tubuh iblis di dalam tubuhnya. Sebelumnya, Ang Li khawatir bahwa menyerap kekuatan jahat Buddha kegelapan akan mengganggu keseimbangan tubuhnya, tetapi sekarang tampaknya kekhawatirannya tidak diperlukan lagi. Ya, tubuh iblis memang bisa menyerap kekuatan itu, tapi karena perpaduan tubuh iblis dan Lian juga bisa menyerap kekuatan gelap itu. Dengan sedikit transformasi, kekuatan gelap itu bisa menjadi milik Anda. Itu masih kebenaran lama yang sama, pisau atau senjata itu sendiri tidak baik atau jahat tergantung pada orang yang menggunakannya. Selama Lian baik hati, dia tidak perlu khawatir. Selama pertempuran di kuil, Lian menyerap kekuatan 4 gajah. Setelah hanya beberapa hari pelatihan, tubuh penguasa iblis Buddha tingkat kedua, yang awalnya membutuhkan waktu beberapa bulan untuk diselesaikan, sebenarnya selesai dalam beberapa bulan. Hari. Tubuh Buddha dan iblis pada awalnya adalah tubuh baik dan jahat yang sama. Lian memiliki dua kekuatan yang berbeda yaitu baik dan jahat. Wajar jika mengolah tubuh penguasa iblis Buddha ini dengan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, apalagi ketika kekuatan tubuh iblis meningkat, kekuatannya sendiri juga akan meningkat. Setelah keluar dari gua, Lian kembali ke kuil untuk melihat dan menemukan bahwa jejak pertempuran beberapa hari yang lalu telah lama terhapus. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa di sini. Para peziarah datang untuk membakar dupa dan para biksu melantunkan sutra. Lian tidak tinggal lama di kuil dan naik taksi pulang. Kunci pintunya masih sama seperti sebelumnya, namun pintunya telah diganti. Darah di tanah juga dibersihkan saat Lian pergi. Tak perlu dikatakan lagi, Miyamoto Xiaohe pasti sudah kembali, dan dia bertanggung jawab menangani masalah ini. Bagaimanapun, ini adalah kabin tempat keduanya bercinta. Setelah mencolokkan ponselnya yang mati selama beberapa hari dan mengisi dayanya, Lian mandi air panas, merendam semangkuk mie dan memakannya. Setelah ponsel hampir terisi penuh, Lian menekan tombol power. Dengeng dengungan. Begitu telepon dihidupkan, panggilan tak terjawab terus bermunculan, semuanya dari orang yang sama, Miyamoto Xiaohe. Apakah wanita jalang ini gila, melakukan begitu banyak panggilan darurat? Setelah akhirnya menunggu getarannya berhenti, telepon berdering, dan yang menelepon adalah Miyamoto Xiaohe. Halo. Lian menjawab telepon. Kemana saja kamu akhir-akhir ini? Teriak Miyamoto Xiaohe dengan nada mengeluh. Batuk. Lian terbatuk dan berkata dengan sedih, apa yang kamu bicarakan, jalang? Apakah kamu ingin aku cepat mati agar kamu bisa menikah lagi? Halo, meskipun aku baru saja mengatakan sesuatu yang salah, kemana saja kamu akhir-akhir ini? Miyamoto Xiaohe bertanya dengan marah. Lian menjawab, dikejar musuh, kamu harusnya tahu apa yang terjadi. Miyamoto Xiaohe telah kembali, dan ketika dia melihat pintu yang tertembus peluru dan darah di tanah, dia menebaknya. Sikapnya melunak dan dia bertanya dengan prihatin, apa kabar? Apakah kamu baik-baik saja? Kurasa aku akan mengecewakanmu. Kamu tidak akan bisa menikah lagi untuk sementara waktu. Lian mendengus. Masih bisakah kamu melakukan percakapan yang baik? Miyamoto Xiaohe mengeluh dan menjadi sedikit marah. Ang Li tahu bahwa Miyamoto Xiaohe pasti tidak menelepon terlalu banyak karena dia mengkhawatirkan dirinya sendiri, jadi dia berhenti menelepon dan bertanya, ada apa denganmu? Katakan saja padaku. Grup Yamamoto telah memulai perang dengan kita. Miyamoto Xiaohe berkata dengan suara rendah. Bisa diduga, jawab Lian. Miyamoto Xiaohe lah yang melepaskan tembakan lebih dulu. Kami menderita kerugian besar akhir-akhir ini. Jika Anda punya waktu luang, datanglah ke kasino secepatnya, kata Miyamoto Xiaohe. Lian mengerutkan kening, dia tidak ingin peduli dengan hal seperti itu. Namun, secara nama, Miyamoto Xiaohe adalah istrinya. Apakah dia tidak peduli jika terjadi sesuatu pada istrinya? Selain itu, Ang Li juga ingin bertemu kembali dengan Yamamoto Group. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu sekarang. Miyamoto Xiaohe berkata dengan cemas. Tidak, lebih baik aku naik taksi sendiri ke sana, lebih cepat, kata Lian. Oke, aku akan menunggumu. Miyamoto Xiaohe menjawab. Lian turun untuk memanggil mobil dan bergegas ke kasino dengan tokoh khusus sebagai penutup secepat mungkin. Semua orang di sini sudah mengetahui identitas Lian, jadi tidak ada yang menghentikannya, dan tidak ada yang berani menggeledahnya dan membiarkan Lian masuk secara langsung. Sesampainya di kasino, Lian tertegun sejenak. Kasino yang semula ramai dengan bisnis kini sangat sepi, tidak ada satupun pelanggan, dan jumlah petugas keamanan berkurang setengah dari sebelumnya. Kamu akhirnya sampai di sini. Miyamoto Xiaohe segera berlari keluar untuk menyambut Ang Li setelah mendapat kabar tersebut. Lian melihat sekeliling dan bertanya, apa yang terjadi? Oh, aku memerintahkan penghentian bisnis. Sekarang grup Yamamoto sedang berperang dengan kami, jika ada pelanggan yang meninggal di sini, reputasi kami akan buruk. Apalagi kami mengalami kerugian besar dalam beberapa hari terakhir.
Seperti yang Anda lihat, tenaga kerja di sini kurang dari setengah dari sebelumnya. Jika grup Yamamoto masuk, kami tidak akan dapat menjamin keselamatan tamu kami. Petik 2. Miyamoto Xiaohe menjelaskan. Maksudmu grup Yamamoto akan menyerang di sini? Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Miyamoto Xiaohe tersenyum pahit dan berkata, kami telah menghancurkan reputasi keluarga Yamamoto. Bisakah pihak lain membiarkannya begitu saja? Sejujurnya, keputusan untuk memulai perang memang agak impulsif. Bagaimanapun juga, keluarga Yamamoto adalah keluarga paling sombong di kota ini. Sungguh keajaiban aku bisa mempertahankan tempat ini sampai sekarang. Setelah jeda sebentar, dia merangkul Lian dan berkata, ayo masuk ke dalam dan bicara. Tidak nyaman bagi Lian untuk membahas masalah seperti itu di depan banyak orang, jadi dia datang ke kantor bersama Miyamoto Xiaohe. Kamu memanggilku ke sini karena kamu ingin aku membantumu menjaga tempat ini. Miyamoto Xiaohe tidak menyangkal hal ini dan berkata terus terang, satu-satunya yang dapat saya andalkan sekarang adalah Anda. Kamu benar-benar menganggapku tinggi. Lian tersenyum pahit, lalu bertanya, di mana klan Musashi? Apakah mereka tidak bereaksi sama sekali? Situasi di Kyoto sudah dalam kesulitan. Saya khawatir situasinya bahkan lebih buruk daripada di sini. Tidak ada yang akan datang membantu saya untuk saat ini, jawab Miyamoto Xiaohe. Lian berpikir sejenak dan berkata, apa yang kamu ingin aku lakukan? Kamu boleh mengatakan hal-hal buruk dulu. Aku pasti akan membantu jika aku bisa membantu. Aku tidak bisa membantu jika aku tidak bisa. Tidak mungkin bagimu untuk mempertahankan tempat ini dengan kekuatanku sendiri. Cara terbaik adalah mengajak orang-orangmu untuk bergerak dan menghindari pusat perhatian terlebih dahulu. Miyamoto Xiaohe mengangguk dan menjawab, saya tahu ini, dan saya sudah membuat rencana tercepat. Dia berhenti sebentar, menatap Lian, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Sebenarnya, saya telah menerima informasi yang dapat dipercaya bahwa Yamamoto Jiang secara pribadi akan memimpin orang untuk menyerang di sini malam ini. Anda tidak perlu berurusan dengan semua orang, cukup bantu saya menyingkirkan Yamamoto Jihiro ketika saatnya tiba. Yamamoto Jiharu. Lian bergumam dengan suara rendah, sudah menebak bahwa Yamamoto Jiharu adalah anggota penting dari keluarga Yamamoto. Bab 946. Setelah malam tiba, jalan adat selalu menjadi simbol kemakmuran, namun saat ini sangat sepi. Tidak hanya tidak ada satupun pelanggan di jalan tersebut, kecuali satu toko adat yang buka, semua toko adat lainnya pun tutup. Custom Street tiba-tiba menjadi sudut dunia yang terlupakan. Beberapa lembar kertas iklan yang dicetak dengan keindahan terbuka berkibar tertiup angin, dan lampu jalan berkedip-kedip. Retakan. Tiba-tiba semua lampu padam dan jalan pabean menjadi gelap gulita. Di bawah sinar rembulan, sesosok tubuh sedang berlari dengan cepat, mengenakan kostum ninja dan memegang pedang samurai di tangannya. Suara mendesing. Terdengar suara terobosan di udara, dan ninja itu berhenti, lalu menebas ke udara dengan katana di tangannya. Engah. Katananya patah, dan ninja itu terbelah menjadi dua bagian. Di dalam kasino, Miyamoto Xiaohe baru saja melihat pemandangan itu melalui kamera pengintai, dan wajahnya menjadi gelap. Ninja yang terbunuh tadi adalah pengintai yang dia kirimkan, tapi dia terbunuh sebelum dia benar-benar melangkah ke jalan adat. Akhirnya sampai di sini. Miyamoto Xiaohe berbisik pelan, mengulurkan tangan untuk mengambil walkie-talkie, dan memerintahkan. Jaga jalan adat, mereka tidak boleh masuk. Setelah mengatakan itu, Miyamoto Xiaohe menoleh ke belakang. Ang Li sedang duduk di kursi dengan santai sambil minum teh, tidak peduli sama sekali tentang pertempuran yang akan datang. Ingat apa yang kamu janjikan padaku. Miyamoto Xiaohe mengingatkan. Lian mengangguk dan menjawab, jangan khawatir, karena aku berjanji padamu, aku pasti akan melakukannya, kecuali aku mati di tangan Yamamoto Qian. Miyamoto Xiaohe memaksakan senyum dan berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Saya telah melakukan penyelidikan yang akurat. Yamamoto Jiji bukan tandingan Anda. Sepertinya kamu sangat percaya padaku. Lian tersenyum. Tentu saja, kalau tidak, aku tidak akan bertarung dalam pertempuran yang sulit ini. Miyamoto Xiaohe berbicara dari lubuk hatinya kali ini. Jika bukan karena Ang Li yang mengandalkannya, dia akan pergi dari sini secepat mungkin. Di Custom Street, ninja keluar dari kegelapan satu persatu. Selain itu, ada orang-orang bersenjata yang disergap di atap rumah di kedua sisi jalan adat, mempertahankan tempat seperti tong besi. Ini adalah dunia Miyamoto Xiaohe, dia ingin memblokir kekuatan keluarga Yamamoto dari kasino, sehingga kerugian dapat diminimalkan. Gemuruh. Suara gemuruh terdengar, dan kaca di kedua sisi jalan bergetar sedikit. Miyamoto Xiaohe mengerutkan kening dan melihat sebuah tank melaju ke pintu masuk jalan adat melalui layar pengawasan. Cek, cek. Lianba mendecakkan bibirnya dan berkata dengan ekspresi berlebihan, keluarga Yamamoto memang merupakan kekuatan terbesar di sini, dan mereka dapat menggunakan tank secara terbuka. Sepertinya kali ini kamu tidak akan berakhir dengan baik. Miyamoto Xiaohe terlihat jelek, tapi dia mengepalkan tinjunya dan berkata, saya tidak perlu membunuh semua orang di keluarga Yamamoto. Saya hanya perlu membunuh Yamamoto Jihiro untuk memenangkan pertempuran ini. Setelah mengatakan itu, dia kembali menatap Lian. Lian tersenyum sedikit dan tidak banyak bicara, tapi dia tahu di dalam hatinya bahwa dialah kunci dari pertempuran ini.
Tank tersebut berhenti di pintu masuk jalan pabean, disusul oleh angkatan bersenjata tak kurang dari 100 orang. Ini hanyalah kekuatan dangkal dari keluarga Yamamoto. Ada kekuatan yang lebih besar menunggu di belakangnya, yang akan menelan Custom Street dan kekuatan keluarga Musashi di sini. Gemuruh. Tank tersebut menyala kembali dan melaju ke Custom Street. Orang-orang bersenjata di belakang dengan cepat bergerak di bawah perlindungan tank. Mulailah perang. Miyamoto Xiaohe memberi perintah. Papa. Orang-orang bersenjata yang bersembunyi di kedua sisi Custom Street dengan cepat menarik pelatuknya. Sebagian besar peluru dihadang oleh tank, sementara sisanya menyerang orang-orang bersenjata di tanah. Hampir di saat yang bersamaan, para ninja juga mulai mengambil tindakan, menghindari tembakan tank dan langsung menuju ke kubu musuh. Kamu harus membiarkan tank itu berbaring dulu. Lian mengingatkan. Kekuatan destruktif dari tank tersebut begitu besar sehingga bahkan tanpa cadangan lainnya, ia dapat meruntuhkan tempat ini hingga rata dengan tanah selama ia terus menembak. Ninja Miyamoto Xiaohe memang bagus, tapi mereka tidak bisa melukai tank dengan senjata dingin di tangan mereka. Aku tahu. Miyamoto Xiaohe menjawab bahwa dia hanya tidak menyangka keluarga Yamamoto memiliki keberanian untuk menggunakan tank, tapi bukan berarti dia tidak siap untuk itu. Wus. 4 rudal anti-tank menyerang dari 4 arah berbeda secara bersamaan, dari depan, belakang, kiri, dan kanan. Ledakan. Tank tersebut diserang oleh 4 rudal anti-tank pada saat yang bersamaan. Konsekuensinya dapat dibayangkan dan langsung kehilangan efektivitas tempurnya. Tanpa ancaman tank, jalan pabean berhasil diselamatkan untuk sementara. Sekarang adalah pertarungan paling langsung antar manusia, pertarungan tangan kosong. Dalam pertarungan jarak dekat, orang-orang bersenjata itu jelas bukan tandingan para ninja, dan kebanyakan dari mereka terjatuh dengan cepat. Orang-orang bersenjata yang sedang menyergap di gedung-gedung di kedua sisi untuk sementara berhenti menembak karena adanya huru-hara antara ninja dan musuh. Ho. Ada seorang pria mirip kelelawar yang terbang di langit. Dia mengenakan setelan sayap dan dengan terampil mengontrol arah penerbangan. Awalnya hanya ada 1, lalu 2, lalu 4. Akhirnya, ada puluhan wingsuit. Setiap wingsuit memiliki target yang tepat, orang-orang bersenjata yang bersembunyi di dalam gedung. Perhatian semua orang tertuju pada pertarungan di darat, termasuk Miyamoto Xiaohe yang juga salah perhitungan kali ini. Ia tidak menyangka musuh akan jatuh dari langit. Tidak ada yang melihat ke atas, dan tidak ada yang memperhatikan penampilan wingsuit itu. Jeritan terus berlanjut, dan orang-orang bersenjata di gedung-gedung di kedua sisi terbunuh satu demi satu. Setelah membunuh pria bersenjata tersebut, pria bersayap tersebut langsung melompat ke tanah. Saat itulah Miyamoto Xiaohe mengetahui kemunculan para ninja tersebut. Berbeda dengan ninja keluarga Musashi, ninja ini memiliki tanda ungu yang khas di tubuhnya. Itu adalah ninja dari keluarga Yamamoto. Bawahan Miyamoto Xiaohe melaporkan. Sepertinya itu hanya pengintaian api, dan sekarang adalah pertempuran sesungguhnya. Lian berkata sambil meletakkan cangkir teh di atas meja dan mendesah pelan. Baru saja, Miyamoto Xiaohe masih mengendalikan ritme pertempuran dan berada di atas angin, tetapi dalam sekejap mata, situasinya terbalik. Miyamoto Xiaohe takut dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Melihat Miyamoto Xiaohe kembali menatapnya, Lian berkata, saya hanya berjanji untuk membantu Anda membunuh Yamamoto Jiang, dan saya tidak mengatakan apa-apa lagi. Miyamoto Xiaohe mendengus dingin, melihat ke layar lagi, meraih walkie-talkie dan berkata, tunggu, kamu harus bertahan, yang terbaik adalah mengakhiri pertempuran ini di Custom Street. Adegan tersebut sangat tragis, para ninja Miyamoto Xiaohe berjatuhan satu demi satu dan mati secara tragis di bawah pedang ninja keluarga Yamamoto. Ketika pertempuran berakhir, sebuah mobil Bentley melaju ke pintu masuk Custom Street dan berhenti. Pintu terbuka dan seorang pria berjas dan berdasi keluar dari mobil. Yamamoto Jiang. Seru Miyamoto Xiaohe, menunjukkan sedikit kegembiraan. Bab 947. Ang Li berdiri dan berkata tanpa menunggu Miyamoto Xiaohe berbicara, giliranku untuk mengambil tindakan. Saya menunggu untuk merayakan kesuksesan Anda, kata Miyamoto Xiaohe lembut. Oke. Ang Li mengulurkan tangan dan menepuk pantat Miyamoto Xiaohe. Tentu saja dia tahu bahwa Miyamoto Xiaohe sedang memanfaatkannya, tapi bagaimana mungkin dia tidak menggunakan Miyamoto Xiaohe? Jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Buddha Kegelapan, Anda harus memiliki hubungan yang baik dengan Miyamoto Xiaohe dan keluarga Musashi. Saat Lian berdiri di jalan adat, hanya tersisa kurang dari 10 ninja di bawah pimpinan Miyamoto Xiaohe. Hai, Yamamoto Jiang. Teriak Lian dari seberang jalan. Yamamoto Jiang masih berdiri di pintu masuk Custom Street. Awalnya dia berencana menunggu anak buahnya membersihkan medan perang sebelum masuk, tapi dia berubah pikiran ketika Ang Li tiba-tiba muncul. Yamamoto sedikit mengernyit kali ini dan mengangkat tangannya untuk memberi isyarat kepada anak buahnya agar menghentikan serangan. Para ninja Miyamoto Xiaohe mendapat kesempatan untuk bernapas dan segera melarikan diri. Mereka semua menatap Ang Li dengan penuh rasa terima kasih sebelum pergi. Jika Lian tidak muncul tiba-tiba, mereka semua akan mempertaruhkan nyawa di sini. Anak buah Yamamoto Jihiro membentuk 2 tim, 1 tim ninja dan 1 tim bersenjata, berdiri di kedua sisi jalan seperti tentara upacara. Lian. San Ben tampak terkejut kali ini. Apakah kamu mengenalku? Lian bertanya secara tidak terduga.
Yamamoto Qian mendengus dingin dan berkata, tentu saja, saudaraku Yamamoto Xiao Jun mati karenamu, dan budaku Yamamoto Steel dibunuh oleh tanganmu sendiri, kan? Ya, benar. Lian menjawab dengan mudah dan bertanya, apa yang kamu rencanakan? Tentu saja aku akan membunuhmu. San Bencian berhenti sejenak sebelum berteriak, lakukan. Papa. Pria bersenjata itu yang pertama menarik pelatuknya, dan peluru menghantamnya seperti air. Lian bersembunyi di balik mobil Honda di pinggir jalan dalam sekejap. Detik berikutnya mobil tersebut terbang ke udara, hancur seperti bom, dan mendarat tepat di antara personel militer. Melihat pemandangan ini, Miyamoto Xiaohe mengangguk puas, namun tetap terlihat khawatir. Bisakah Ang Li benar-benar membunuh Yamamoto Jiang? Miyamoto Xiaohe memperbesar gambar Yamamoto Shiro sebenarnya, ini bukan pertama kalinya dia menanyakan pertanyaan ini pada dirinya sendiri. Meski dilihat dari situasinya, Yamamoto Jihiro jelas bukan lawan Lian, tapi lawannya adalah keturunan langsung dari keluarga Yamamoto, jadi dia mungkin punya beberapa cadangan. Orang-orang bersenjata di Custom Street semuanya terbuat dari daging dan darah. Mereka tidak dapat menahan serangan baja dan dikalahkan hanya dalam satu pukulan. Desir-desir. Sang ninja mengambil tindakan, mula-mula melemparkan segenggam anak panah, namun Ang Li mengelak dan kemudian menyerang mereka satu persatu dengan katananya. Meskipun ninja dari keluarga Yamamoto lebih unggul dalam pertarungan dengan ninja Miyamoto Kohe, orang-orang ini hanya berada pada level master seni bela diri, dan pedang fana di tangan mereka tidak dapat melukai Lian sama sekali. Tidak ada ketegangan di bagian akhir, Ang Li mengalahkan ninja-ninja ini dalam 3 serangan dan 5 dibagi 2. Ang Li bertepuk tangan dan berdiri di tengah jalan adat dengan satu kaki masih di atas kepala ninja keluarga Yamamoto. Dia mengangkat jarinya ke arah Yamamoto dan berkata, sebaiknya kamu melakukannya sendiri, jangan biarkan ini. Teman-teman mati. Hal-hal yang tidak berguna. Yamamoto mengumpat, melepas jasnya, melepas dasinya dan melemparkannya ke dalam mobil. Hah. Pertarungan antara Ang Li dan Yamamoto bisa dikatakan sengit dengan tinju dan tinju, namun tak satu pun dari mereka menggunakan kekuatan penuh dan menguji kedalaman satu sama lain. Semakin banyak Yamamoto memukulnya, dia menjadi semakin ketakutan. Dia menyadari bahwa tidak peduli seberapa besar kekuatan yang dia gunakan, dia tidak dapat melukai Lian. Lian juga mencoba kedalaman Yamamoto Shiro. Kekuatan orang ini setara dengan Wu Zun tingkat kelima. Tentu saja, ini hanya permukaannya saja. Ang Li juga mengetahui bahwa Yamamoto telah menyimpan rencana cadangan, setidaknya hingga saat ini, dia belum mengungkapkan kekuatan dari Dark Buddha. Yamamoto meninju dada Lian, tetapi Lian mundur 2 langkah dan berkata, teknik pelatihan tubuh keluarga Musashi, kamu benar-benar dapat melatih dominasi Buddha dan Iblis ke tingkat kedua, kamu benar-benar jenius yang jenius. Apakah tubuh penguasa Iblis Buddha berada pada tingkat kedua? Miyamoto Xiaohe mengerutkan kening. Dia tahu bahwa Lian sangat kuat, tetapi pemahamannya tentang Lian terbatas pada apa yang dia ketahui sebelumnya. Adapun tubuh penguasa Iblis Buddha tingkat kedua, dia tidak mendapat kabar apapun tentangnya. Berapa lama untuk mencapai level kedua? Bagaimana dia melakukannya? Tidak peduli bagaimana dia melakukannya, dia mungkin benar-benar dapat mencapai tubuh Buddha dan Iblis. Jika dia mengembangkan tubuh penguasa Iblis Buddha, dia pasti akan menarik perhatian nenek moyang kita. Miyamoto Xiaohe terus bergumam di dalam hatinya, dengan ekspresi rumit di wajahnya, dan perhatiannya beralih dari Yamamoto Jihiro ke Ang Li. Aku tidak tertarik membuang waktu bersamamu. Jika Anda hanya memiliki sedikit kekuatan ini, maaf, akhiri saja. Saat Lian berbicara, dia meninju, mengenai titik kritis Yamamoto. Menghadapi serangan sengit itu, Yamamoto melangkah maju dan meraih tinju Lian. Hah! Ekspresi Lian sedikit berubah, dan dia menemukan tangan Yamamoto Qian telah berubah menjadi hitam, dan perasaan aneh datang dari ujung jari orang lain. Ekspresi Miyamoto Xiaohe tiba-tiba berubah ketika dia melihat ini, dan dia berteriak melalui interkom, hati-hati, itu adalah keterampilan rahasia keluarga Yamamoto, yang disebut menambahkan lampu pada Buddha. Itu adalah keterampilan rahasia yang dapat menyerap kekuatan orang lain dan mengubahnya menjadi kekuatan sendiri. Tambahkan lampu ke Buddha. Menyerap kekuatan orang lain dan mengubahnya menjadi kekuatan sendiri, bukankah ini teknik penyerap bintang Ding Chunqiu? Itu hanya perubahan nama. Mungkinkah Ding Chunqiu memiliki hubungan dengan klan Yamamoto? Atau apakah klan Yamamoto mencuri keterampilan rahasia ini dari Ding Chunqiu? Bagaimanapun, Lian sangat terkejut setelah mengetahui bahwa San Benji memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan orang lain. Itu tidak benar. Lian tiba-tiba tersadar. Dia telah kehilangan semua kultivasinya dan bahkan tidak memiliki secerca energi sejati di tubuhnya. Sepertinya dia tidak perlu khawatir tentang teknik penyerap bintang pihak lain. Segera, Lian menyadari bahwa situasinya tidak sesederhana yang dia kira. Menambahkan lentera pada Buddha tidak hanya menyerap keterampilan, tetapi juga kekuatan hidup manusia. Lian hanya merasakan kesadarannya bergetar, seolah jiwanya hendak dihisap oleh San Benji. Berdengung. Kesadarannya dikejutkan lagi, dan kali ini Lian menyadari keberadaan tubuh iblis untuk pertama kalinya. Itu ada di dalam dirinya, mungkin jauh di dalam kesadarannya, dengan senyuman menghina di bibirnya. Hampir segera setelah Lian menyadari keberadaan tubuh iblis, ekspresi San Bencian berubah drastis, dan dia menunjukkan ekspresi ngeri.
Dia mengambil inisiatif untuk menghentikan serangan terhadap Lian dengan menambahkan lentera pada Buddha, dan mundur lebih jauh dari 10 meter jauhnya. Siapa kamu sebenarnya? Seru Yamamoto Qian, dia merasakan firasat buruk barusan. Itu adalah ketakutan. Dia tidak pernah setakut sebelumnya. Ketakutan ini datangnya dari dalam jiwa. Lian menghela nafas lega. Tidak peduli apa yang baru saja dilakukan tubuh iblis itu pada Yamamoto Chihiro, dia tidak terkena pukulannya. Bab 948. Boom. Seperti yang dia pikirkan sebelumnya, Ang Li tidak ingin membuang waktu dengan Yamamoto Chihiro, jadi dia naik dan meninjunya. Karena kamu tidak bisa menyakitiku, baiklah, aku akan membunuhmu. Yamamoto dipukul oleh Ang Li, dia menjerit setelah mendarat dan terbungkus dalam uap hitam. Bunuh kamu, aku akan membunuhmu. Suara Yamamoto Chihiro yang hampir gila datang dari kabut hitam, dan tubuhnya mulai mengembang dengan cepat, tiba-tiba naik hingga sekitar 3 meter. Hah! Lian sedikit mengernyit. Sebelumnya, Sanben berada pada seni bela diri tingkat kelima, namun kini ia telah mencapai seni bela diri tingkat 8, naik 3 tingkat berturut-turut. Yamamoto Jiang sekarang terlihat seperti iblis hitam. Tubuhnya terbungkus cahaya hitam, dan tidak ada penampilan aslinya yang terlihat. Dia meledak dengan momentum yang kuat dan menyerang Lian. Ledakan. Melihat San Liang menyerangnya kali ini, Lian juga meninju, dan tinjunya, satu besar dan satu kecil, bertabrakan. Dari segi kekuatan, Yamamoto Chihiro terlihat lebih kuat, namun Ang Li tidak berniat mundur. Pertarungan dengan Yamamoto Steel memberi Ang Li rasa manisnya. Dia tahu bahwa Yamamoto Jiang sedang menggunakan kekuatan Buddha kegelapan saat ini. Benar saja, saat Lian dan San Ben bersentuhan, bayangan tubuh iblis muncul lagi di kedalaman kesadaran mereka. Efeknya kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bang, bang bang. Yamamoto Jiang dan Lian bertukar pukulan dan tendangan. Mereka tampaknya lebih unggul pada awalnya, tetapi setelah selusin gerakan, kekuatan mereka tiba-tiba menjadi lemah. Kamu menyerap kekuatanku. Yamamoto Chihirang tiba-tiba berteriak. Lian mencibir dan dengan sengaja membingungkan pihak lain dan berteriak, apakah menurut Anda metode keluarga Yamamoto Anda dalam menambahkan lentera pada Buddha dapat menyerap kekuatan? Datang dan coba teknik penyerap bintang saya. Sambil berbicara, Lian hanya meraih Yamamoto Jiang dan berbaring di punggung pria besar itu untuk mempercepat penyerapan kekuatan Buddha kegelapan. Teknik penyerapan bintang. San Bencian berseru dengan bingung, tapi dia benar-benar takut. Keluar dari sini dan lepaskan aku. Lian tidak akan pernah mendengarkannya, dia hanya merasakan kekuatan mengalir ke tubuhnya. Saat kekuatan Yamamoto Chihiro terkuras, tubuh besarnya mulai menyusut secara bertahap, dan dia segera kembali ke penampilan manusia normalnya, tetapi dia terlihat sangat buruk. Paman, selamatkan aku. Teriak Yamamoto keras. Lian awalnya ingin menyedot Yamamoto Shiro hingga kering, tetapi ketika dia mendengar teriakan ini, pikirannya bergerak dan dia menoleh untuk melihat mobil yang diparkir di sudut jalan. Engah. Kaca depan mobil tampak seperti kertas berlubang seukuran jujube. Lian sedikit mengernyit dan mengulurkan tangannya untuk meraih kekosongan. Dia kemudian terlempar terbalik oleh kekuatan yang kuat dan meluncur lebih dari 10 meter sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Setelah Yamamoto lolos dari jebakan, dia buru-buru berjuang untuk bangkit, namun tersandung dan jatuh ke tanah lagi. Lian mengabaikan Yamamoto Jiang. Baginya, Yamamoto Jiang tidak berbeda dengan sampah sekarang. Retakan. Pintu mobil terbuka dengan suara lembut, dan keluarlah seorang biksu berleher pendek yang mengenakan jubah biksu dengan untaian manik-manik Buddha di lehernya. Alam Wuzong. Alis Lian menegang lagi, melihat bahwa kultivasi pihak lain sebenarnya telah mencapai Wuzong tingkat pertama. Dengan tubuh penguasa iblis Buddha tingkat kedua, ditambah dengan teknik pemurnian tubuh yang tak terkalahkan, Lian yakin bahwa dia tidak akan memiliki masalah dalam menghadapi musuh di bawah level Wuzong, tetapi apakah dia bisa menang melawan level Wuzong masih belum diketahui. Biksu itu melangkah maju, dengan jarak 4-5 meter di setiap langkahnya. Dalam sekejap, dia sudah berada di samping Yamamoto Qian, dan dengan lembut meletakkan tangannya di bahu Yamamoto Qian. Paman kedua. San Ben memanggil kali ini. Mundur. Biksu itu berkata tanpa ekspresi dan menarik tangannya kembali. Yamamoto Jiang menerima kekuatan dari biksu itu dan merasa sedikit lebih baik. Dia berdiri dan memberi hormat dan berkata, "Ya, Paman." Saat dia mengatakan itu, dia berbalik untuk menatap Lian dan berbalik ke arah jalan dengan marah. Yamamoto temu. Seru Miyamoto Xiaohe. Apakah kamu mengenalnya? Lian bertanya dengan rasa ingin tahu. Miyamoto Xiaohe menjawab, Yamamoto Tetsuki adalah sosok generasi sebelum Yamamoto Chihira. Saya dengar dia sudah memahami arti sebenarnya dari agama Buddha. Suaranya berhenti sebentar dan dia berbicara dengan wajah berat. Kita dalam masalah besar kali ini. Siapa sangka karakter dari generasi sebelumnya akan muncul, dan tempat ini tidak bisa diselamatkan. Apakah kamu ingin menyerah di sini? Lian bertanya. Miyamoto Xiaohe mengangguk dan menjawab, munculnya Yamamoto Tiomu di sini menunjukkan bahwa keluarga Yamamoto serius dan tidak akan menyerah sampai kita mengambil tempat ini. Saya akan meminta orang-orang menemukan cara untuk menahan Yamamoto Tiomu, dan Anda dapat menemukan kesempatan untuk pergi. Saya pasti akan melakukan apa yang saya janjikan. Apa, kamu tidak berencana melawan Yamamoto Temu, kan?
Miyamoto Xiaohe mengatakan bahwa dia memang mengandalkan Ang Li, namun dia tidak pernah menyangka bahwa Ang Li akan menjadi lawan seperti Tetsuki Yamamoto. Lupakan saja, menyerah. Lian tidak merespon, dan langsung memutuskan kontak dengan Miyamoto Xiaohe, matanya tertuju pada Yamamoto Tetsuki. Jika Anda menyerap kekuatan Buddha gelap orang ini, pencapaian apa yang bisa Anda raih? Apa yang sedang dipikirkan Lian? Miyamoto Xiaohe menatap layar dengan wajah cemas. Buddha Amitabha. Yamamoto Tiomu mengatupkan kedua tangannya dan meneriakkan nama Buddha, lalu berkhotbah. Saya seorang biksu yang malang, tapi saya tidak tahu siapa nama pendonornya. Pencerahan. Kenapa kamu tidak memanggilku Baji? Belum lagi Yamamoto Tiomu yang berleher pendek dengan kepala gemuk dan telinga besar memang mirip Baji. Namun, mengatakan kamu adalah Baji hanyalah sebuah penghinaan terhadap Baji. Lian merasa diejek di dalam hatinya, dan menjawab, Lian. Mengapa Donor Li begitu agresif? Saya menyarankan Donor untuk meletakkan pisau dagingnya dan segera menjadi Buddha. Aku segera menjadi Buddha, kamu ingin aku bunuh diri kan? Kata Lian sinis. Buddha Amitabha. Yamamoto Tiomu meneriakkan nama Buddha, namun pikirannya terungkap dengan jelas. Dia sebenarnya ingin menggunakan momentumnya sendiri untuk menekan Lian dan langsung bunuh diri. Angan-angan. Lian mendengus dingin dan berkata, Biksu yang agung, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus melakukannya sendiri. Namun, apakah kamu dapat membunuhku tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Buddha Amitabha. Karena pendonor sangat terobsesi dengan pencerahan, biksu malang itu hanya bisa membantumu menjadi Buddha sendiri. Kata Yamamoto temu dan menamparkan Lian dengan telapak tangannya. Lian juga ingin menguji jarak antara dirinya dan alam Wuzong. Tanpa ragu-ragu, dia bertepuk tangan. Bang! Aliran udara melonjak, dan Yamamoto Tiomu berdiri di sana kokoh seperti gunung Tai, tapi Lian mundur selusin langkah. Dari segi kekuatan saja, Ang Li masih tertinggal jauh. Namun Yamamoto Tiomu berkata dengan wajah jelek, pantas saja pendonornya begitu keras kepala, ternyata dia punya sesuatu yang bisa diandalkan. Bersambung.